Hai teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai tanggung jawab sosial dan etika manajemen dalam mata kuliah pengantar manajemen. Tetapi sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, di mana saya sendiri bernama Rini Natalina Sitanggang dan teman saya Maria Vincentia Sihaloho dan juga Melin Amanda Simalango. Pertama, kami akan membahas mengenai tanggung jawab sosial dari organisasi. 1. Lingkungan sebagai ruang lingkup kegiatan organisasi. Dari bab sebelumnya, sudah kita ketahui bahwasannya organisasi bisnis akan berhadapan dengan lingkungan organisasinya, baik lingkungan yang secara langsung memengaruhi dan dipengaruhi oleh kegiatan organisasi bisnis tersebut, maupun lingkungan secara tak langsung terkait dengan organisasi bisnis. Kita sebagai bagian dari lingkungan masyarakat, maka organisasi bisnis perlu memiliki tanggung jawab bahwa kegiatan yang dilakukannya membawa ke arah perbaikan lingkungan masyarakat pada umumnya dan bukan sebaliknya. Contohnya yang penting kita tahu yaitu bahwa sebuah perusahaan yang membuang limbah seenaknya pada dasarnya kurang bertanggung jawab terhadap lingkungan masyarakat. Dengan demikian, sebuah perusahaan tersebut perlunya meningkatkan rasa tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility, di mana tanggung jawab sosial ini dapat berupa tanggung jawab kebersihan dan kesehatan lingkungan, keadaan ekonomi masyarakat pada umumnya, partisipasi perusahaan dalam pembangunan lingkungan, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah pro dan kontra mengenai tanggung jawab sosial. Dalam tabel tersebut, dapat kita perhatikan mengenai pro kontra tanggung jawab sosial dari sebuah perusahaan. Yang pertama adalah pandangan kelompok yang pro terhadap tanggung jawab sosial dari organisasi bisnis. 1. Kegiatan bisnis seringkali menimbulkan masalah. Oleh karena itu, sudah semestinya lah perusahaan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Yang kedua, perusahaan adalah bagian dari lingkungan sosial masyarakat. Oleh karena itu, sudah semestinya ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab atas apa yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga, perusahaan biasanya memiliki sumber daya untuk menyelesaikan masalah di lingkungan sosial masyarakat. Yang keempat, perusahaan adalah partner dari lingkungan sosial kemasyarakatan, sebagaimana halnya juga pemerintah dan masyarakat lain pada umumnya. Adapun pandangan kelompok yang kontra terhadap tanggung jawab sosial dari organisasi bisnis adalah yang pertama, perusahaan tidak memiliki ahli yang mengkhususkan dalam bidang sosial dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, sulit bagi perusahaan untuk ikut bertanggung jawab. Yang kedua, perusahaan yang ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam lingkungan sosial masyarakat justru akan memiliki kekuatan untuk mengontrol masyarakat, dan itu diindikasi yang kurang baik secara sosial. Yang ketiga, akan banyak terdapat konflik kepentingan di masyarakat jika perusahaan terlibat dalam aktivitas sosial. Keempat, tujuan perusahaan bukan untuk motif sosial, akan tetapi untuk memperoleh profit dan mencapai tujuan yang diharapkan oleh para pemilik perusahaan. Itulah contoh pro kontra mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. Kita akan lanjut kepada contoh tanggung jawab sosial sebuah perusahaan yang benar, yaitu pada PT ISM Bogasari yang bergerak dalam bisnis tepung. Salah satu bentuk tanggung jawab sosial adalah dengan memberikan pelatihan dan pembinaan kepada para petani gandum, bagaimana agar dapat bertani dengan baik dan mengelola pertaniannya dengan baik. Sisi lain juga perusahaan juga telah memberikan bantuan berupa fasilitas sosial kepada masyarakat sosial untuk dapat memanfaatkannya seperti fasilitas kesehatan, tempat beribadah, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah mengelola tanggung jawab sosial dari perusahaan. Konsekuensi dari kenyataan perkembangan yang pesat dalam teknologi informasi di masa yang akan datang akan berhadapan dengan masyarakat yang semakin peka terhadap lingkungannya, sekaligus bentuk aktivitas yang dilakukan perusahaan terhadap lingkungannya. Oleh sebabnya, perusahaan akan berhadapan dengan tuntutan yang lebih besar dari sisi tanggung jawab sosial seiring dengan semakin besarnya kesadaran masyarakat akan lingkungannya. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan, diantaranya seperti yang dikemukakan oleh Kreitner pada tahun 1992, yaitu mengenai 4 strategi. Keempat strategi tersebut adalah
Yang pertama, strategi reaktif atau reactive social responsibility strategy, di mana strategi ini cenderung menolak tanggung jawab sosial. Contohnya adalah perusahaan tembakau di masa lalu cenderung menolak atau menghindarkan diri dari isu yang menghubungkan antara konsumsi rokok dengan peluang terjadinya penyakit kanker. Tetapi karena adanya peraturan pemerintah untuk mencantumkan bahaya rokok dalam setiap iklan, maka hal tersebut dilakukan perusahaan rokok. Yang kedua adalah strategi defensif atau defensive social responsibility strategy, di mana ini merupakan cenderung membela diri dalam menghindari tanggung jawab sosial. Contohnya, suatu perusahaan yang menghindarkan diri dari penanganan limbah bisa saja berargumen melalui pengacara yang disewanya untuk mempertahankan diri dari tuntutan hukum dengan berargumen bahwa tidak hanya perusahaannya saja yang membuang limbah ke sungai ketika di lokasi perusahaan tersebut beroperasi, terdapat juga perusahaan lain yang beroperasi. Yang ketiga adalah strategi akomodatif atau accommodative social responsibility strategy, di mana akomodatif ini melakukan tanggung jawab sosial untuk menghindari tekanan dari masyarakat. Contohnya adalah perusahaan-perusahaan besar pada Orde Baru dituntut untuk memberikan pinjaman kredit lunak kepada para pengusaha kecil, bukan disebabkan karena adanya kesadaran perusahaan, akan tetapi sebagai langkah akomodatif yang diambil setelah pemerintah menuntut para korporat untuk lebih memperhatikan para perusahaan kecil atau pengusaha-pengusaha kecil. Yang keempat adalah strategi proaktif atau proactive social responsibility strategy, di mana proaktif ini mengambil inisiatif dalam tanggung jawab sosial, membentuk model industri yang bertanggung jawab sosial. Contohnya adalah sebuah perusahaan mengambil inisiatif dalam tanggung jawab sosial, misalnya dengan membuat kegiatan khusus penanganan limbah, keterlibatan dalam setiap kegiatan sosial di lingkungan masyarakat, atau dengan memberikan pelatihan-pelatihan terhadap masyarakat di lingkungan sekitar perusahaan. Pembahasan yang keempat adalah manfaat tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial sebagai konsekuensi logis keberadaan perusahaan di sebuah lingkungan masyarakat mendorong perusahaan untuk lebih proaktif dalam mengambil inisiatif dalam hal tanggung jawab sosial. Pada dasarnya, tanggung jawab sosial akan memberikan manfaat baik itu bagi perusahaan, masyarakat, dan pemerintah. Yang pertama adalah manfaat bagi perusahaan. Apa manfaat bagi perusahaan tersebut? Bagi perusahaan, manfaatnya adalah memiliki tanggung jawab sosial adalah munculnya citra positif dari masyarakat akan kehadiran perusahaan di lingkungannya, lalu dapat membantu perekonomian masyarakat, dan perusahaan juga akan dianggap bersama masyarakat membantu dalam mewujudkan keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Yang kedua, manfaat bagi masyarakat. Masyarakat akan mendapatkan pandangan baru mengenai hubungan perusahaan dan masyarakat yang barangkali selama ini hanya sekedar dipahami sebagai hubungan konsumen dan produsen saja. Tetapi, masyarakat dan perusahaan akan diarahkan untuk kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak, tidak hanya dalam perekonomian, tetapi juga dalam sektor sosial, pembangunan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah manfaat bagi pemerintah. Pemerintah pada akhirnya tidak hanya berfungsi sebagai wasit yang menetapkan aturan main dalam hubungan masyarakat dengan dunia bisnis dan memberikan sanksi bagi pihak yang melanggarnya. Pemerintah sebagai legitimasi untuk mengubah tatanan masyarakat searah atau ke arah yang lebih baiknya. Pembahasan yang kelima adalah masa depan tanggung jawab sosial. Perusahaan akan menghadapi tuntunan untuk terlibat lebih banyak dalam tanggung jawab sosial di masa yang akan datang. Hal ini didukung oleh penelitian empiris yang dilakukan diantaranya oleh Femos dan Power pada tahun 1990, sebagaimana dapat dilihat dalam Business Week edisi 23 April 1990, di mana strategi proaktif dari perusahaan dalam kaitannya dengan tanggung jawab sosial tampaknya tidak dapat dihindarkan lagi di masa yang akan datang. Selanjutnya, kita akan beralih pada konsep dasar etika manajemen. Bagian yang pertama adalah dimensi etika dalam manajemen. Menurut Robert Kirchner, etika pada dasarnya adalah studi mengenai tanggung jawab moral yang terkait dengan apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah. Etika manajemen lebih jauh
lagi berbicara mengenai nilai-nilai yang dianut oleh organisasi sehubungan dengan kegiatan bisnis yang dijalankannya. Nilai-nilai ini perlu diperjelas lagi ketika misalnya perusahaan dihadapkan kepada berbagai kegiatan bisnis yang sering dijalankan, akan tetapi masih perlu dipertanyakan apakah termasuk etis ataukah tidak. Bagian yang kedua adalah nilai personal sebagai standar etika. Nilai dan norma dalam personal merupakan suatu hal yang penting dalam manajemen, sebab hal itu memiliki peranan penting dalam hal pengambilan keputusan dan etika manajemen. Nilai atau values sendiri pada dasarnya merupakan pandangan ideal yang mempengaruhi cara pandang, cara berpikir, dan cara perilaku dari seseorang. Bagian yang ketiga adalah nilai terminal dan nilai instrumental. Nilai-nilai ini dibagi menjadi dua. Menurut dikemukakan oleh Kreitner pada tahun 1992, yaitu nilai terminal atau terminal value adalah merupakan pandangan dan cara berpikir seseorang yang terwujud melalui perilakunya yang didorong oleh motif dirinya dalam meraih sesuatu. Yang kedua adalah nilai instrumental, adalah pandangan dan cara berpikir seseorang yang berlaku untuk segala keadaan dan diterima oleh semua pihak sebagai sesuatu yang memang harus diperhatikan dan dijalankan. Adapun pandangan empiris mengenai nilai personal, yaitu berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 220 manajer sebagaimana dikutip oleh Kreitner pada tahun 1992, maka responden beranggapan bahwa nilai-nilai yang perlu dimiliki untuk nilai terminal adalah 1. Kejujuran, 2. Tanggung jawab, 3. Kapabilitas, 4. Ambisi, dan yang kelima independensi. Sedangkan adapun untuk nilai instrumental adalah 1. Penghargaan terhadap pribadi, 2. Keamanan dan kesejahteraan keluarga pekerja, 3. Kebebasan dan kemerdekaan, 4. Dorongan untuk meraih sesuatu, dan 5. Kebahagiaan. Kemudian adalah konflik nilai, ada 3 jenis yang dianut oleh perusahaan, yaitu yang pertama adalah konflik interpersonal. Pada dasarnya terjadi umumnya di dalam individu dan antar individu. Salah satu contohnya adalah mereka yang bekerja karena nilai ambisi dalam dirinya untuk meraih sesuatu di tempat pekerjaannya barangkali akan berbentur dengan nilai kekeluargaan, di mana misalnya keluarga menuntut sang pekerja untuk lebih banyak meluangkan waktu bersama keluarganya. Atau dorongan ambisi ini juga tidak jarang berbenturan dengan nilai persahabatan, nilai relasi antar individu, maupun nilai-nilai kemanusiaan lainnya. Yang kedua adalah konflik individu organisasi. Pada dasarnya merupakan konflik yang terjadi pada saat nilai yang dianut oleh individu berbenturan dengan nilai yang harus ditanamkan oleh perusahaan. Yang ketiga adalah konflik antar budaya. Pada dasarnya merupakan konflik antar individu maupun antar individu dengan organisasi yang disebabkan oleh adanya perbedaan budaya di antara individu yang bersangkutan atau juga organisasi yang bersangkutan. Selanjutnya mengenai beberapa isu seputar etika. Kreitner pada tahun 1992 memberikan uraian dari beberapa isu seputar etika di mana kini yang sering kali dihadapi oleh perusahaan. Di antara beberapa isu tersebut adalah 1. Penggunaan obat-obat terlarang, 2. Pencurian oleh para pekerja atau korupsi, 3. Konflik kepentingan, 4. Pengawasan kualitas atau quality control, yang kelima penyalahgunaan informasi yang bersifat rahasia, 6. Penyelewengan dalam pencatatan keuangan, 7. Penyalahgunaan penggunaan aset perusahaan, 8. Pemecatan tenaga kerja, 9. Polusi lingkungan, 10. Cara bersaing dari perusahaan yang dianggap tidak etis, yang ke-11. Pemberian hadiah kepada pihak-pihak tertentu yang terkait dengan pemegang kebijakan, dan lain sebagainya. Kita penting mengetahui bagaimana sih mengukur etika manajemen tersebut? Terdapat 4 kriteria etika untuk menilai suatu etika menurut Griffin, yaitu yang pertama dari sisi manfaat atau benefits. Semua pihak bisa merasakan manfaat dari prestasi yang dilakukan pegawai. Perusahaan memperoleh manfaat dari hasil kerja keras pegawainya yang berprestasi, sedemikian juga bagi pegawainya. Insentif memberikan manfaat psikis berupa penghargaan terhadap kerja kerasnya, sekaligus manfaat fisik berupa balasan yang seimbang dengan apa yang telah dilakukannya. Yang kedua adalah hak-hak atau rights.
memberikan insentif kepada pegawai yang berprestasi jika memang telah ditetapkan aturan-aturannya memenuhi kriteria pemenuhan hak-hak dari seluruh pihak. Bagi pegawai yang menerima insentif, maka ia terpenuhi haknya setelah memberikan prestasi kepada organisasi. Bagi yang tidak berprestasi, maka dia tidak memiliki hak untuk mendapatkan insentif hingga dia dapat menunjukkan prestasinya. Yang ketiga adalah prinsip keadilan atau justice. Tindakan pemberian insentif bagi pegawai yang berprestasi memenuhi prinsip keadilan, yaitu dengan memberikan perlakuan yang seimbang dengan apa yang telah ditunjukkan pegawai dalam pekerjaannya. Yang terakhir adalah pemeliharaan atau caring. Pemberian insentif akan mampu menjaga konsistensi produktivitas kegiatan organisasi dikarenakan jenis pemberian insentif dapat mengacu pegawai untuk bekerja lebih baik bagi organisasinya. Di sisi lain juga tetap memelihara motivasi pegawai yang telah menunjukkan prestasi yang baik melalui penghargaan dengan pemberian insentif. Perlu kita ketahui apa saja yang mendorong pelaksanaan etika dalam manajemen. Dalam manajemen, ada beberapa hal yang mungkin dapat dilakukan oleh perusahaan sehubungan dengan dorongan untuk melaksanakan etika dalam manajemen. Beberapa hal yang mungkin dapat dilakukan diantaranya adalah 1. Pelatihan etika atau ethics training. Manusia pada dasarnya membutuhkan pembiasaan dalam melakukan sesuatu. Sebuah organisasi dalam menjalankan kegiatan pada kenyataannya memerlukan waktu dalam mewujudkannya. Dengan demikian, etika dalam bisnis maupun etika dalam manajemen perlu adanya pembiasaan-pembiasaan yang diberlakukan kepada pelaku organisasi dari mulai level tertinggi hingga terendah. 2. Advokasi etika atau ethical advocates adalah upaya perusahaan untuk menjalankan etika dalam kegiatannya dengan cara menempatkan orang atau tim khusus dalam tim manajemen perusahaan yang bertugas untuk mengontrol dan mengawasi segala kegiatan perusahaan agar tetap memenuhi standar etika. 3. Standar aturan mengenai kegiatan atau etika perusahaan atau Code of Ethics. Implementasi dari hal ini akan efektif jika memenuhi 2 syarat. A. Perusahaan perlu menyatakan secara spesifik kepada publik mengenai Code of Ethics yang pernah mereka jalankan. B. Agar Code of Ethics ini bisa berjalan secara efektif, perlu adanya dukungan dari tim manajemen puncak melalui sistem pengawasan tertentu seperti Reward on Punishment System. 4. Keterlibatan publik dalam etika manajemen perusahaan. Upaya untuk menjamin perusahaan akan menjalankan kegiatannya secara lebih beretika adalah dengan melibatkan publik dalam setiap kegiatan perusahaan yang dianggap tidak beretika. Upaya ini akan mendorong perusahaan agar benar-benar memperhatikan kepentingan publik dan mencoba mengingatkan perusahaan bahwa jika kegiatan tidak etis dilakukan, maka perusahaan akan menghadapi konsekuensi logis berupa penilaian buruk dari masyarakat. Yang terakhir, kita akan beralih kepada contoh kasus. Contoh kasus yang pertama adalah tanggung jawab sosial seperti yang dilakukan oleh salah satu perusahaan rokok di Indonesia, yaitu PT Jarum, yang mendirikan sebuah foundation yang menangani masalah pendidikan, olahraga, dan sebagainya, yaitu yang bernama Jarum Foundation. Ini adalah contoh nyata dari tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility terhadap masyarakat sekitar. Hal ini dilakukan perusahaan sebenarnya juga untuk keuntungan jangka panjang dari perusahaan itu sendiri. Seperti perusahaan akan lebih dikenal oleh masyarakat sekitar karena mereka memperkerjakan masyarakat sekitar tersebut. Dikenal karena perusahaan tersebut ramah lingkungan dan juga dikenal karena memberi sumbangsi kepada masyarakat. Contoh kasus yang kedua adalah sebagaimana satu-satunya pabrik peleburan aluminium di Indonesia yang telah dioperasikan selama 3 dekade ini. Tepat sekali jika secara sosial PT Inalum mempertimbangkan untuk berperan serta untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat sekitar. Sebab perusahaan ini menyadari bahwa kelancaran pembangunan dan keberhasilan operasi tidak dapat dipisahkan dari semua pemangku amanah. Keberhasilan perusahaan dan kemandirian masyarakat sekitar diharapkan dapat tercipta dan tumbuh bersama-sama. Sekianlah hasil penjelasan kami mengenai tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Sekian dan terima kasih.